Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Dwi Pramana dari Offering 12AA dengan NIM 210521618 Di sini saya akan menjelaskan presentasi mengenai bahan tambah beton, mata kuliah teori dan praktek pengujian bahan dengan dosen pengampu Bapak Mirza Abdullah Pratama, STMT. Yang pertama adalah pengertian dari bahan tambah. Bahan tambah beton merupakan suatu bahan yang berupa bubuk atau cairan yang ditambahkan ke dalam campuran adukan beton selama pengadukan. Tujuannya adalah untuk mengubah sifat adukan atau betonnya. Pemberian bahan tambah ini pada adukan bertujuan untuk memperlambat waktu pengikatan, mempercepat pengerasan, menambah encer adukan, dan menambah duktilitas atau mengurangi sifat getasnya. Lalu mengurangi retak-retak pengerasan, mengurangi panas hidrasi, menambah kekedapan, dan menambah keawetan menurut Cokro Dimulyo 2007. Untuk standar dari bahan tambah beton di Indonesia sendiri harus memenuhi kekuatan yang diberikan SNI. Untuk bahan kimianya harus memenuhi ASTM C.494 Standard Specification for Chemical Admixture for Concrete. Lalu tujuan penggunaannya di sini ada dua, yaitu memodifikasi beton segar, mortar, dan grouting, serta memodifikasi beton keras, mortar, dan grouting. Yang pertama, beton segar dulu, yaitu menambah sifat mudah pengerjaan tanpa menambah kandungan airnya. Yang kedua, menghambat atau mempercepat waktu pengikatan. Yang ketiga, mengurangi atau mencegah penurunan atau perubahan volume. Yang keempat, mengurangi sekresi. Yang kelima, mengembangkan dan meningkatkan sifat penetrasi dan pemumpaan beton segar. Dan yang terakhir ialah mengurangi kehilangan slum. Yang beton keras tujuannya ialah menghambat dan mengurangi panas selama proses pengerasan awal, mempercepat laju pengembangan kekuatan beton pada umur muda, menambah kekuatan beton dan sifat keawetan beton, serta ketahanan diri dari gangguan luar termasuk serangan garam-garam sulfat. Lalu selanjutnya mengurangi kapilaritas air, mengurangi sifat permeabilitas, mengontrol pengembangan dan yang disebabkan oleh reaksi alkali dari alkali, termasuk alkali dalam agregat. Yang kedelapan, menghasilkan struktur beton yang baik. Dan yang terakhir, tujuannya ialah menghasilkan warna tertentu pada beton atau mortar. Bahan tambah kimia dibagi menjadi dua, yaitu admixture dan bahan tambah dibagi menjadi dua, yaitu bahan tambah kimia atau admixture dan bahan tambah mineral atau aditif. Yang pertama kita bahas ialah bahan tambah kimia atau admixture. Perlu diketahui bahwa admixture ditambahkan saat pengadukan dan atau saat pelaksanaan pengecoran atau glazing, sehingga lebih banyak digunakan untuk memperbaiki kinerja selama pelaksanaan. Contoh bahan tambah kimia yang pertama ialah bahan tambah kimia tipe A atau water reducing admixture. Tujuan penggunaannya ialah mengurangi air pencampur yang diperlukan untuk menghasilkan beton dengan konsistensi tertentu. Water reducing admixture digunakan antara lain dengan tidak mengurangi kadar semen dan nilai slum untuk memproduksi beton dengan nilai perbandingan atau rasio faktor air semen atau FAS yang rendah, atau dengan tidak merubah kadar semen yang digunakan dengan faktor air semen yang tetap, maka nilai slum yang dihasilkan dapat lebih tinggi. Bahan tambah kimia yang kedua ialah bahan tambah kimia tipe B atau retarding admixture. Tujuan penggunaannya ialah untuk menghambat waktu pengikat beton. Penggunaannya untuk menunda waktu pengikatan beton, misalnya karena kondisi cuaca yang panas, atau untuk memperpanjang waktu untuk pemadatan, untuk menghindari cold joints, dan menghindari dampak penurunan saat beton segar saat pelaksanaan pengecoran. Bahan tambah yang ketiga ialah bahan tambah kimia tipe C atau accelerating admixture. Tujuan penggunaannya ialah
untuk mempercepat pengikatan dan pengembangan kekuatan awal beton. Bahan tambahan ini digunakan untuk mengurangi lamanya waktu pengeringan atau hidrasi dan mempercepat pencapaian kekuatan awal beton. Setelah membahas mengenai bahan tambah kimia, lalu dilanjutkan membahas mengenai bahan tambah mineral atau aditif. Perlu diketahui, aditif berasal bersifat mineral ditambahkan pada saat pengadukan dilaksanakan. Aditif lebih bersifat penyemen, lebih banyak digunakan untuk memperbaiki kinerja kekuatannya. Bahan tambah mineral yang pertama ialah abu terbang batu bara atau yang biasa disebut dengan fly ash. Tujuan penggunaannya ialah mengganti semen kotoran yang hemat biaya, lalu mengurangi CO2 dan ramah lingkungan. Yang ketiga, memiliki ketahanan cuaca dingin yang baik. Yang keempat, bahannya tidak mudah menyusut. Yang kelima, menghasilkan beton padat atau bata dengan permukaan yang halus dan detail yang tajam. Yang keenam, memiliki kemampuan kerja yang baik dan memungkinkan untuk memiliki rasio air semen yang lebih rendah, nilai SIOM serupa dibandingkan dengan beton biasa. Tujuan penggunaan yang ketujuh ialah mengurangi masalah retakan, permeabilitas, bleeding pada beton, dan lain-lain. Serta tujuan yang terakhir ialah mengurangi panas hidrasi. Bahan tambah yang kedua ialah slag. Slag merupakan hasil residu pembakaran dari tanur tinggi. Tujuan penggunaannya ialah mempertinggi kekuatan beton. Yang kedua, menaikkan rasio antara kelenturan dan kuat tekan. Yang ketiga, mengurangi variasi kuat tekan. Yang keempat, mempertinggi ketahanan terhadap sulfat dalam air laut. Yang kelima, mengurangi serangan alkali silika. Selanjutnya, mengurangi panas hidrasi dan menurunkan suhu, memperbaiki penyelesaian akhir, dan memberi warna cerah pada beton. Lalu memperbaiki keawetan karena pengaruh perubahan volume. Dan yang terakhir ialah mengurangi porositas dan serangan klorida. Bahan tambah yang ketiga ialah silika foam. Tujuan penggunaan silika foam antara lain, pertama-tama silika foam merupakan material pozolan yang halus, di mana komposisi silikanya lebih banyak yang dihasilkan dari tanur tinggi atau sisa produksi silikon atau alloy besi silikon. Tujuan penggunaannya ialah untuk menghasilkan beton dengan kekuatan tekan yang tinggi, misalnya untuk kolom struktur, dinding geser, precast atau beton prategang, dan beberapa keperluan lainnya. Kriteria beton berkekuatan tinggi di sekitar 50-70 MPa pada umur 28 hari. Bahan tambah yang keempat ialah penghalus gradasi atau finely diffused mineral admixture. Tujuan penggunaan bahan ini ialah mengurangi permeabilitas atau ekspansi dan juga mengurangi biaya produksi beton. Lalu dapat juga dipergunakan untuk menaikkan mutu beton yang akan dibuat. Contoh bahan ini adalah kapur hidrolis, semen slag, fly ash polusan alam yang sudah menjadi kapur atau mentah. Sekian dari saya penjelasan mengenai macam-macam bahan tambah, yaitu bahan tambah admixture dan aditif. Bila kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.